tanya dulu ya Ya udah, sama Kak kejauhan Mira kita dari bridging-nya. Detik Jatim yang mau kasih tahu sebetulnya apa yang terjadi di antara semburan api misteri ini. Kak Mira, Mbak Mira, selamat sore. Waduh, kita belum mendengarkan suara merdunya Mbak Mira nih. Sekali lagi dong. Halo Kak Edo, halo Kak Elisa di studio. Halo. Kalian tepat sekali ya bercandanya, mengocok perut sekali di sore ini. Lagi ngabuburit ya. Lagi ngabuburit Kak, Benar, biar gak benar. kerasa puasanya. Bener. Tapi beneran ini semburannya semburan api, Kak Mira. Iya, semburan api, tapi tidak sedak yang kamu ceritakan sih sebenarnya Kak Edo. Jadi Oke. jangan dibayangkan kayak api akhir zaman gitu. Enggak ya. Serem banget ya, ya ampun Ih. dipenuhi yang penuh berkah gini. Kita mendingan mengharap harapan gitu berkah Iya, dari bener. Tuhan daripada bilang akhir zaman. Ih seramnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi sebenarnya semburan apinya tuh bukan besar, berarti hembusan api. Kalau gini ya, semburan api 6 meter, berilah kita istilahkan iya, apa ya? Wah, gede sih 6 meter. Itu bukan, bahkan itu bukan semburan Iya. lagi. Duar. Ledakan. Ya. Tapi kayak gimana sih sebenarnya? Soalnya juga semburan apinya adanya di halaman masjid lagi. Boleh cerita Betul, dong, betul. Kak Mira? Oke, kalau boleh diluruskan ya, sebenarnya ini masjid yang masih dibangun begitu ya. Oke. Jadi ceritanya ada masjid yang baru dibangun. Nah, ada seorang kepala dusun begitu di desa setempat di Bojonegoro, betul sekali tadi Kak Iza. Nah, ada mereka ini mencoba membangun sumur untuk sumber air si masjid tersebut. Kejadiannya ini bermula pada Senin kemarin tanggal 17 Maret 2024, itu kan memang ada inisiasi pembangunan sumur begitu. Nah, terus kemudian warga mengerjakanlah pembangunan sumber ini sampai menemukan sumber air pada hari Selasanya, tanggal 18. Nah, air ini mengalir deras begitu, jadi tidak perlu ada bantuan pompa untuk menemukan sumber air. Nah, tapi warga bersaksi bahwa di hari itu mulai mencium bau-bau menyengat begitu ya, seperti bau belerang. Nah, kalau kejadian semburannya sendiri di satu hari setelahnya begitu, di hari Rabu, di mana waktu itu jadi setelah tarawih begitu ya, biasa mungkin warga berkumpul bercengkrama dengan warga sekitar gitu. Ada satu kepala dusun yang diceritakan menyalakan rokok. Nah, tiba-tiba kayak ada api menyambar gitu loh. Terus tiba-tiba api ini membumbung tinggi dan mengakibatkan si kepala dusun ini yang kemudian tadi hendak merokok, menderita luka bakar dan sempat dilarikan juga ke rumah sakit gitu. Nah, karena apinya kemudian sangat membesar sampai membumbung tinggi, kalau kata kesaksian saksi mata sekitar 6 meter ketinggiannya, kemudian warga setempat memanggil mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan api. Gitu Kak Edo dan Kak Iza. Baik, kalau fenomena api muncul dari tanah sebenarnya ada beberapa kejadian juga sebelumnya pernah terjadi ya, Kak Mira ya. Tapi kalau yang ini apakah karena memang ada kandungan gas di dalamnya atau apa fenomena di baliknya? Oke, nah sebenarnya untuk kasus ini sendiri sudah ada dari DLH terkait dari Pemkab Bojonegoro gitu mengambil sampel. Jadi untuk menguji kandungan gas dalam air tersebut untuk menyelidiki kira-kira dari mana sih asalnya begitu ya. Jadi kita belum mendapatkan kepastian begitu ya dari mana sumber gas tersebut. Tapi kalau dari warga sendiri sempat ada yang menduga begitu ya, karena kan memang Bojonegoro ini dikenal sebagai daerah yang punya kandungan migas yang cukup besar begitu ya. Mungkin pengeboran ini tidak sengaja mengenai sumber gas di lokasi itu begitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada kepastian dari mana sumber gas tersebut, apakah ada pipa gas di bawah tanah atau apa, itu kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Hanya kondisinya saat ini dari laporan teman-teman di Bojonegoro begitu ya, bahwa lokasinya sendiri masih didatangi polisi lain, jadi warga belum boleh mendekat dan api sendiri sudah padam. Hanya si airnya ini terus mengalir begitu ya, dan tidak bisa juga dimanfaatkan oleh warga karena memang baunya cukup menyengat gitu, dan daerah tersebut juga masih di polis lain sama teman-teman kepolisian, jadi airnya kemudian dialirkan aja ke selokan. Sebenarnya agak sayang ya. Apakah sebetulnya juga lokasi masjid ini berdekatan gitu dengan sumber migas gitu, atau mungkin juga ya yang berhubungan juga dengan tempat apa ya, kayak kilang
ladang migas Dilakukan gitu? gitu ya. Tidak ada laporan itu sih Kak Mhm. Eza. Tadi kami dari kemarin itu mengupdate terkait kondisi korban sendiri Mhm. dan memang tindakan-tindakan lebih lanjut dari pemerintah setempat begitu ya untuk mengantisipasi terjadinya kembali semburan api di daerah itu. Karena kan memang yang berbahaya ini kan semburan apinya kan dan Mhm akan mhm. kalau misalnya semburan apinya menjadi liar begitu dikhawatirkan bisa menyambar ke daerah sekitarnya dan memakan korban jiwa lebih banyak lagi begitu loh. Makanya Mhm. kemudian cepat-cepat Pemda dan petugas terkait ini melakukan tindakan cepat begitu ya dengan mengamankan lokasi, kemudian juga memadamkan api. Nah, saat ini mungkin kalau dari video yang bisa dilihat begitu ya oleh teman-teman di layar kaca teman-teman sendiri ini, api memang sudah padam dan ujung pipa di mana air itu mengalir itu kemudian dibungkus sama karung basah begitu ya supaya gas tidak banyak menyebar atau tidak menyebar ke sekitar masjid. Jadi dan kemudian warga juga diwanti-wanti untuk tidak menyalakan api di sekitar sumur bor tersebut karena dikhawatirkan masih ada jejak-jejak gas yang tertinggal begitu. Setelah diberikan polis lain gitu ya, apa tindak lanjutnya, Mbak Mira untuk Nah kasus dari ini? update yang barusan aku dapatkan ya dari teman-teman di Bojonegoro gitu, jadi memang sudah ada sampel tadi yang diambil. Mhm. Nah katanya baru bisa hasil analisisnya baru bisa diketahui sekitar 3 hari ke depan. Jadi kamu tunggu update-nya di Detik Jatim ya, Kak Eza. Oke, Siap. Berarti baiklah kalau pembangunan gitu. masjidnya juga terhenti untuk saat ini? Iya, karena kan memang lokasi tersebut kemudian masih di polis lain begitu ya. Jadi untuk supaya tidak ada berbahaya yang kemudian bisa membahayakan pekerjanya juga. Jadi kemudian diamankan dulu karena memang namanya gas kan tidak terlihat, mungkin kadang-kadang juga tidak terbau gitu ya. Mhm, jadi cukup Baik. berbahaya juga ya bagi masyarakat juga di sana ya. Mudah-mudahan Mhm. pada nurut ya, kan udah dibikin polis lain juga anyway. Tapi Betul. mudah-mudahan nggak ada yang Iya, jangan dinyalakan berani-beraninya sumber api ya iya, lebih dekat dengan tepatnya. sumber apinya, takutnya begitu, Mhm gitu, ada yang mhm iseng. Mhm. mhm mhm, atau penasaran gitu ya. Ya Bener. mudah-mudahan juga, ya oleh otoritas setempat juga segera ditindaklanjuti gitu ya, apakah, ya apa next step-nya yang akan dilakukan ya mengenai, Mhm. adanya kebocoran gas ini Nih gitu. kita ada pertanyaan dari produser kita Kamira, kalau ditelusuri sumbernya Mhm. bisa tembus kemana ya? Terusan Panama ya Kamira ya? Enggak, produsernya suruh gali sendiri, terus menelusuri sendiri itu terowongan. Aku temenin deh. Lorong waktu mungkin ada di situ. Iya, mungkin kayak terowongan-terowongan yang di Jawa Barat sana itu kan. Oh Bisa iya. bisa, atau masuk ke gua Jepang dan gua Belanda yang ada di Jangan Bandung. bilang lada. Oke deh, terima kasih banyak Kamira atas laporannya. Kita Terima nantikan berita-berita kasih. khas lainnya dari Detik Jatim ya. Iya, dan selamat Ya, berburu terima kasih. takjil, Ah iya. jam segini Ah tuh iya, ya. betul sekali. Selamat Terima sore, kasih. selamat bertugas Selamat kembali, terima sore. kasih.